Perkenalkan, kami dari kelompok piramida penduduk. Di sini kami akan mempresentasikan piramida penduduk. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naswa Alfa Azwa. Saya Nuzatul Fikriya. Sani Aprilia. Saya Farzana Indriani. Saya Tegar Muhammad Sani. Oke, selanjutnya kami akan mempresentasikan yang pertama itu ada pengertian yang dibacakan oleh Tegar. Pengertian piramida penduduk. Piramida penduduk adalah grafik khusus yang digunakan untuk menampilkan komposisi umur dan jenis kelamin dari suatu populasi atau kelompok. Terdapat dua bagian dalam piramida penduduk, yaitu bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Oke, selanjutnya itu ada jenis-jenis piramida penduduk. Yang pertama itu ada piramida ekspansif muda. Nah, piramida ini dikenal juga dengan sebutan piramida penduduk segitiga, kerucut, limas, atau piramida penduduk muda. Setiap jenis piramida pasti punya karakteristik masing-masing. Karakteristiknya itu sebagian besar penduduk berusia muda, penduduk lanjut usia relatif sedikit, angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian. Contoh negaranya itu ada di Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, India, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua itu ada piramida konstruktif atau tua. Piramida konstruktif memiliki bentuk seperti batu nisan atau guci terbalik, atau sarang tawon. Karakteristik piramida penduduk konstruktif yaitu jumlah kelompok umur muda sedikit, menurunnya tingkat kelahiran dan kematian, meningkatnya angka harapan hidup. Contoh negaranya itu ada Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Belgia, Swiss, Singapura, dan negara maju lainnya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada piramida stasi Noer. Piramida stasi Noer itu berbentuk granat atau segi empat. Piramida stasi Noer ini mirip dengan piramida konstruktif. Pada piramida stasi Noer ini, semua kohor kira-kira berukuran sama, kecuali yang tertua. Karakteristik dari piramida ini itu ada angka kelahiran hampir sama dengan angka kematian, terus jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua hampir sama, pertumbuhan penduduknya kecil. Contoh negaranya itu ada di Belanda, Jerman, Prancis, dan Inggris. Selanjutnya adalah fungsi piramida penduduk. Yang pertama, dapat mengetahui komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, dapat mengetahui jumlah penduduk, dapat mengetahui rasio ketergantungan, dapat mengetahui usia produktif dan non-produktif, yang terakhir dapat mengetahui model pertumbuhan penduduk. Selanjutnya ini ada contoh dari penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 190,98 juta jiwa masuk ke dalam kategori usia produktif, yaitu 15-64 tahun. Sedangkan 84,8 juta jiwa tergolong usia tidak produktif. Penduduk usia tidak produktif itu terdiri dari 66,2 juta jiwa yang belum produktif, yakni 0-14 tahun, dan 18,6 juta jiwa yang sudah tidak produktif, yaitu 65 tahun ke atas. Oke, selanjutnya akan ada sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin mau bertanya? Oke, silakan, saya Razana
Tika dari kelompok 2 di mata pelajaran geografi. Saya sih bertanya, apakah terdapat faktor penghambat atau faktor kuat jika suatu negara memiliki piramida penduduk tua? Sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Adakah yang lain? Saya izin bertanya. Perkenalkan, Ya, sahabat boleh. Bintang Pamungkas. Dari kelompok gak tahu, bagaimana bentuk piramida penduduk di Indonesia saat ini? Jelaskan. Oke, terima kasih Bintang dan Razan. Saya izin jawab untuk pertanyaannya Razan. Jadi, faktor penghambatnya itu yang pertama ada tren penurunan pertumbuhan ekonomi, yang kedua ada beban keuangan pada sistem kesehatan dan pensiun, yang ketiga itu ada kurangnya inovasi dan kreativitas. Dan selanjutnya ada faktor kuat yang dijelaskan oleh Nuza. Oke, selanjutnya ada faktor kuat. Yang pertama itu adalah pengalaman dan pengetahuan. Populasi yang lebih tua dapat memberikan kontribusi berharga dalam bentuk pengalaman dan bentuk yang dapat diterapkan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, penelitian, dan pemerintahan. Yang kedua adalah stabilitas sosial. Dalam beberapa kasus, populasi yang lebih tua dapat menyebabkan stabilitas sosial yang lebih besar karena mereka cenderung lebih dewasa secara emosional dan memiliki komitmen yang kuat terhadap komunitas dan nilai-nilai tradisional. Apakah sudah cukup, Razan? Wah, sangat memuaskan ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, Razan. Terima kasih. Terima kasih, Razan. Selanjutnya saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Bintang. Jadi piramida penduduk Indonesia termasuk tipe yang ekspansif, tercermin dari pola piramida yang melebar di bagian bawah dan cembung di bagian tengah yang merupakan penduduk usia muda, sementara di bagian atas yang merupakan penduduk usia tua yang meruncing. Apakah terjawab? Cukup. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Razan, Hanindyo, dan Hafiz Bintang sudah hadir di Zoom ini, membantu kita untuk menanyakan pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.